Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat Satemala Wilayah 4 Kreator Raja di mana saja berada saat ini, Shalom kepada kita sekalian dan selamat berjumpa serta selamat menikmati Hari Raya Natal. Besar harapan saya, kiranya Bapak dan Ibu saudara-saudara tetap dalam keadaan sehat dan teguh berpengharapan dalam kasih Tuhan sambil beraktivitas pada berbagai dimensi kehidupan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini, kita akan mendengarkan satu pujian yang berjudul Selamat Datang Penebusku. Berlumuran darah, Engkau menggendongku.
Baik Bapak Ibu, saudara-saudara, marilah kita teduhkan hati sejenak. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bagimulah selayaknya pujian dan syukur, ya Bapa di sorga. Karena daripadamulah semua yang kami nikmati sampai pada saat ini. Tuhan yang telah mengaruniakan kehidupan, kekuatan, dan kesehatan, serta memperkenankan kami menikmati kasih-Mu. Teristimewa penyertaan-Mu yang telah kami alami hampir setahun yang telah berlalu sampai pada tanggal 31 Desember tahun 2020 saat ini. Di akhir tahun ini Bapa, kami duduk saudara bersaudara mengalami sukacita yang luar biasa di tempat kami masing-masing, seraya mensyukuri kasih-Mu yang tak ternilai harganya telah menuntun kami selama 1 tahun. Dan karena itu pantas kalau kami mengatakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kami. Mendasari sukacita itu Bapa, kami akan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus untuk mengerti kehendak-Mu melalui firman ini, dan seterusnya Roh Kudus akan memampukan kami menghayati dan melakukannya. Berfirmanlah, kami sedia mendengar dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Bagian firman Tuhan yang saya akan bacakan kepada kita sekalian saat ini dari kitab Yosua pada pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerah. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itulah firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan bersama. Setiap orang yang mendengarnya dan melakukan disebut orang yang berbahagia. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara,
sahabat sate malam wilayah 4 Kriya Toraja, di mana saja berada saat ini. Dari bagian Alkitab yang baru saja saya baca dan kita dengarkan bersama, saya mengajak kita merenungkannya dengan satu tema: Allah melibatkan kita dalam rencananya. Allah melibatkan kita dalam rencananya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada apa di balik sebuah rencana? Tentu ada harapan, bukan? Ada usaha atau perjuangan. Ada kerja keras dan semangat yang kuat untuk mencapai apa yang telah direncanakan secara sistematis. Namun tak dapat disangkal Bapak Ibu sudah hasil akhir bisa jadi gagal atau bisa jadi sukses atau berhasil. Itulah realitas rencana manusia. Tetapi kalau rencana Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara, tidak akan pernah gagal. Dan tak seorang pun yang bisa menggagalkan. Bahkan tidak ada sesuatu pun yang dapat menggagalkannya. Tetapi satu hal yang perlu diingat bahwa Allah dalam mewujudkan rencananya, Ia melibatkan umatnya untuk memperlihatkan kasih dan kuasanya lewat rencananya yang diwujudkan itu. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan ialah bagaimana caranya mengerti bahwa Allah melibatkan kita dalam rencananya untuk mencapai tujuannya bagi kita umat manusia yang dikasihinya. Bapak Ibu saudara-saudara, inilah yang akan kita lihat melalui ayat 1 sampai ayat 9 yang adalah berkisah tentang persiapan penunjukan Yosua yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan untuk mengantar bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, daerah yang berlimpah susu dan madunya, yang jauh sebelumnya telah ditetapkan Allah kepada orang Israel untuk menjadi milik kepunyaannya. Namun satu hal Bapak Ibu sudah ya, Musa yang telah dipersiapkan sejak awal dari tanah Mesir, yang memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir dengan janji besar dari Tuhan bahwa engkau yang akan mengantar bangsa ini masuk tanah Kanaan. Tapi ternyata karena ketidaktaatannya pada perintah Tuhan, maka ia tidak diperkenankan Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan. Itulah yang membuat Tuhan memilih Yosua yang akan memimpin umat Israel masuk tanah Kanaan. Pertanyaannya ialah, siapakah itu Yosua? Yosua itu berasal dari bahasa Ibrani Yehosua yang artinya Allahku penolong. Itu berarti sosok Yosua itu adalah dalam dirinya Allah mau memperlihatkan pertolongan atau penyelamatan kepada umatnya. Lalu kita perlu belajar. Dalam perjalanan orang Israel keluar dari Mesir, siapa ini Yosua sebetulnya? Kalau kita memperhatikan bagian Alkitab, ternyata Yosua ini adalah abdi Musa. Abdi dari bahasa Ibrani afat yang artinya hamba. Dia adalah hamba dalam bahasa Toraja tomak takinna Musa. Dia adalah ajudannya Musa yang selalu bersama-sama dengan Musa. Itu berarti sosok Yosua, dia tahu apa yang dikerjakan Musa. Dia tahu strategi kepemimpinan Musa terhadap orang Israel.
Itu berarti Bapak Ibu Saudara memang sejak awal orang ini telah dipersiapkan Tuhan dengan baik. Tetapi tentulah Yosua belum mengerti apa rencananya Tuhan kepada dia. Sehingga saat itu ia menjadi abdi Musa, saudara. Tuhan katakan kepada Yosua, hambaku Musa telah mati, ayat 2. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberanglah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Allah menetapkan Yosua bahwa engkau harus menggantikan Musa. Itu tidak ada pilihan lain. Tidak bisa lagi ditolak-tolak. Dan setelah itu apa? Tuhan memperkenalkan kepada Yosua janji besar serta alamat-alamat di mana daerah itu akan dia taklukkan atau akan dia kuasai, akan dia duduki, saudara. Apa yang Tuhan katakan? Ayat 3-5. Setiap tempat yang akan diinjakkan telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Tuhan mau mengatakan, apa yang kujanjikan kepada Musa dulu tidak akan berubah dengan apa yang akan kujanjikan kepadamu. Setiap daerah yang telapak kakimu sampai di situ, itu akan kau dapat. Alamatnya di mana, saudara? Ayat 4. Dari padang gurun dan sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Itu wilayah yang akan dia duduki. Tetapi ada penguatan dari Tuhan yang sifatnya adalah Tuhan katakan apa dalam ayat 5? Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Kenapa? Sebab aku menyertaimu sama seperti aku menyertai Musa. Kenapa Tuhan bicara seperti ini, saudara? Tuhan mau menguatkan Yosua yang kemungkinan besar pada saat itu sedang pesimis, sedang khawatir. Kenapa tiba-tiba aku yang kemudian ditunjuk oleh Tuhan? Kenapa yang kemudian Allah yang kemudian mengizinkan saya untuk menggantikan Musa? Tuhan tahu perasaan Yosua, saudara. Dan karena itu Tuhan mengatakan, tak seorang pun yang bisa bertahan menghadapi engkau. Karena aku menyertai engkau dan penyertaanku itu tak ubahnya dengan penyertaanku kepada Musa. Itulah janji besarnya Tuhan kepada Yosua. Itulah visinya Tuhan kepada Yosua sebagai seorang yang akan memimpin Israel masuk tanah Kanaan. Yosua kemudian diberi penguatan berikut adalah kuatkan hatimu. Itu berarti keberhasilan Yosua sangat ditentukan oleh kekuatan dan keteguhan hati. Kenapa? Karena bangsa yang ini adalah bangsa yang kali memberontak kepada Tuhan, jikalau apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan tidak seperti itu yang terjadi bagi dirinya. Sehingga memang Tuhan mau mengatakan kepada Yosua, hati-hati. Yang membuat Musa gagal itu adalah kekuatan dan keteguhan hatinya yang tidak kuat, yang tidak kokoh. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Ia kemudian kecut dan tawar hati ketika umat Allah memprotes dia, umat Allah mendemo dia, umat Allah memberontak terhadap apa yang terjadi dalam hidup mereka. Nah, karena itu 2 kali Tuhan katakan kepada Yosua ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Perhatikan kata hanya. Hanya itu artinya tidak ada pilihan lain. Hanya kekuatan dan keteguhan hati yang bisa membuat seseorang bertindak dengan hati-hati, punya komitmen yang kuat untuk bisa memperoleh kemenangan dalam menghadapi ujian. Itu
aturan-aturan yang Tuhan katakan kepada Yosua setelah memperlihatkan kepada Yosua janji-janji besarnya di mana daerah-daerah yang akan dia taklukkan. Tetapi ingat saudara-saudara, hal yang berikut itu apa? Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Kenapa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Tuhan mau mengatakan apa kepada Yosua? Hati-hati. Dalam memimpin umat Israel masuk tanah Kanaan. Kalau lepas itu kitab Taurat dari mulutmu, kau tidak perkatakan. Yang tidak lahir dari perenungan yang dalam itu Taurat, maka kau akan gagal. Karena satu-satunya yang membuat orang ekstra hati-hati bertindak mengambil keputusan adalah ketika ia bergumul, ia merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Makanya saudara-saudara kalau baca Mazmur pada pasal yang pertama, ayatnya yang kedua sampai ketiga, orang-orang itu yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak pernah layu daunnya, dan ia berbuah. Demikianlah anak Tuhan yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, apa yang diperbuatnya itu berhasil. Itu berarti Bapak Ibu saudara-saudara, pencapaian sebuah keberhasilan hidup sangat ditentukan oleh keteguhan hati kita, kekuatan iman kita dengan terus merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam dan memperkatakannya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini perintah yang Tuhan katakan kepada Yosua untuk masuk di daerah yang dijanjikan Allah kepadanya, namanya tanah Kanaan. Dan manakala Yosua lepas dari apa yang Tuhan sampaikan itu, apa yang dijanjikan di tanah Kanaan untuk didapatkan tidak akan dicapai ketika itu tidak ditaati. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini tanggal 31 Desember adalah tanggal terakhir di tahun 2020. Di bulan yang terakhir. Inilah akhir perjalanan kita di tahun ini. Yang sesaat lagi akan pergi dari kita yang namanya tahun 2020. Karena sifat waktu itu adalah tidak bisa ditahan ketika dia sudah harus pergi. Dan tidak bisa ditolak ketika dia sudah harus datang. Karena sifat waktu itu berjalan terus. Waktu itu berjalan seiring dengan rencana-rencana dan pekerjaan-pekerjaan kita. Seiring dengan realitas hidup yang sedang kita jalani. Dan saya kira Bapak Ibu saudara-saudara, kita melihat ada banyak tantangan dan pergumulan yang kita alami di tahun 2020. Sekiranya mungkin ada video-video kehidupan kita. Lalu kita memutar perjalanan hidup kita di tahun 2020. Hampir sebagian besar kita akan mengatakan kita gagal menjalani berbagai rencana usaha dan kerja di tahun ini. Banyak di antara Bapak Ibu saudara-saudara yang usahanya bangkrut. Banyak di antara kita yang bisnis tidak berjalan dengan normal. Banyak di antara kita yang kehilangan pekerjaan. Banyak di antara kita yang kehilangan orang yang kita kasihi dan yang mengasihi kita. Sehingga hampir-hampir ketika kita mencoba membuka album-album kehidupan kita di tahun ini, akan banyak jeritan
akan ada ratapan dan tangisan. Sambil berkata, kapankah semua ini akan berlalu? Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak ada dalam perjalanan hidup kita? Dan bagaimana mengerti rencana Tuhan dalam kondisi di tahun yang sesaat lagi akan berlalu? Itulah pertanyaan yang sulit dijawab dengan logika, tetapi hanya bisa dijawab dengan iman. Bahwa sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudara bukan tidak ada Tuhan di dalam kondisi yang sedang kita jalani. Tetapi tentu ada rencananya Tuhan yang sedang berproses dalam hidup ini. Dan Allah sedang membangun dalam rencana itu untuk mau memperlihatkan satu kali kelak kepada kita sesungguhnya apa maunya Tuhan terhadap hidup ini. Demikian yang terjadi bagi Yosua, bukan? Ketika baru sama sekali tidak. Karena dia sudah tahu hari-hari terakhir. Justru Tuhan mengatakan, engkau Yosua yang akan mengantar bangsa ini masuk tanah Kanaan. Bagaimana dengan kita? Apa rencananya Tuhan dalam kondisi seperti ini? Tapi coba kalau kita membuka sedikit tabir-tabir rahasia dari apa yang sedang terjadi. Ada banyak orang yang semakin kreatif membangun hidup, bukan? Dengan datangnya virus ini. Banyak anak-anak muda kita yang dulu tidak bisa bikin film, sudah bisa bikin film, saudara. Kita tidak tahu apa yang namanya Zoom, kemudian ada itu barang. Banyak orang yang tadi tidak biasa rekaman, kemudian masuk dalam rekaman. Banyak ibu-ibu yang tidak kreatif bikin kue, kreatif bikin kue. Banyak ibu-ibu yang dulu tidak bisa bantu suami untuk menafkahi keluarga. Luar biasa saudara-saudara. Kenapa? Karena kenyataan ini membuat kita semakin kreatif lagi membangun kehidupan kita. Sekaligus menantang kita bahwa di zaman ke depan tidak ada pilihan lain bagi manusia selain berusaha memainkan peran dalam dunia maya secara online. Karena memang sudah itulah dunianya yang harus kita berada di dalam. Saudara bisa bayangkan diprediksi sekitar 65 tahun lagi yang akan datang. Mungkin sekitar tinggal 30% atau 40% manusia yang diberi kepercayaan mengelola pekerjaan. Sebagian besar akan dikelola oleh robot atau mesin, saudara. Nah karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Yang adalah tahun yang masih misteri adanya. Dengan sebuah keyakinan bahwa dengan menguatkan dan meneguhkan hati, bertindak dengan hati-hati sesuai dengan Taurat Tuhan, maka rencana kita akan berhasil dan perjalanan kita pasti perjalanan yang menguntungkan. Dan hanya terjadi bagi siapa? Bagi orang-orang yang mempercayakan hidup seutuhnya kepada Tuhan. Tahun 2020, tabir-tabirnya sudah terbuka lebar kepada kita. Tetapi tahun 2021 tak satu pun di antara kita yang tahu apa yang bakal terjadi. Dan karena itu mari berjalan bersama Tuhan. Dan membiarkan hidup kita dipakai Tuhan untuk mewujudkan rencananya. Karena jangan sampai kita salah kaprah. Kita percaya Tuhan supaya Tuhan mengabulkan semua yang kita minta. Kita salah kaprah itu. Percaya Tuhan supaya tidak sakit. Percaya Tuhan supaya sukses. Percaya Tuhan supaya anak-anak jadi kerja semua. Itu keliru saudara. Tapi percaya Tuhan
supaya Tuhan yang mewujudkan rencananya dalam hidup kita. Karena hanya dengan demikian kita bisa mengerti apa maunya Tuhan dengan hidup yang sedang kita hidupi, dengan rencana yang sedang kita rencanakan, dalam sebuah keyakinan bahwa tidak selamanya rancangan kita persis sama dengan rancangan Tuhan, tapi rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan indah dan damai sejahtera. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang senantiasa hadir, menolong dan menuntun kehidupan kami, sehingga hari ini diperkenan mendengarkan firman-Mu, yang meyakinkan kepada kami bahwa Tuhan melibatkan kami dalam rencananya, untuk menyatakan kuasa dan kasih-Nya di tengah kehidupan kami, yang syarat dengan berbagai tantangan dan pergumulan, yang acap kali kami tidak mengerti apa rencana indahnya Tuhan bagi kami. Tetapi kami tetap mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu merancangkan yang indah dan terbaik bagi kami. Walaupun sudah hampir 1 tahun ini, jiwa kami sedang bergumul, sedang gundah gulana, sedang cemas, sedang merasa gelisah dengan virus yang tidak kunjung berakhir. Tetapi kami percaya Tuhan akan terus hadir, memberkati segala upaya proses pemutusan mata rantai virus ini, sehingga pada akhirnya air mata yang sedang kami alami berubah menjadi mata air pada waktunya. Pergumulan yang sedang kami alami kelak berubah menjadi sebuah sukacita, dan semakin kami mengerti bahwa Allah sahabat sejati kami yang terus berkarya dalam hidup ini. Dan karena itu terima kasih untuk tuntunan-Mu. Setahun yang telah berlalu, Engkau hadir di tengah hiruk pikuknya kehidupan kami, selalu menjaga kami. Mungkin ada di antara kami yang kehilangan keluarga yang kami kasihi, kehilangan pekerjaan, bisnis kami bangkrut. Ada banyak persoalan-persoalan lain yang menindih kehidupan kami. Tapi satu hal yang luar biasa, kami masih berdiri kuat dan teguh hari ini, menyaksikan kasih-Mu, mempersiapkan diri kami masuk di tahun baru, tahun karunia-Mu, tahun 2021. Kami percaya Tuhan akan terus berjalan dengan sama-sama dengan kami, mengarungi tahun itu dengan segala misterinya. Tetapi pada dasarnya Tuhan ada bersama-sama dengan kami, tidak akan pernah meninggalkan kami dalam seluruh eksistensi kehidupan ini. Berkati kami semua dalam keluarga masing-masing, berkati anak-anak kami dalam studi, dalam pertumbuhan, bukakan kesempatan mendapat tempat kerja bagi mereka yang berusaha mencari pekerjaan, hadirkan pasangan hidup bagi mereka yang sedang mencari pasangan hidup, dan ajar kami menjadi hamba yang setia di setiap tempat tugas kami. Jadikan kami hamba-hamba yang tulus melayani di kebun anggur-Mu bagi kami para hamba-Mu. Pemerintah, bangsa dan negara ini berkati semua. Kiranya negeri ini selalu aman dan damai, kegiatan pembangunan dapat dijalankan dengan baik. Orang-orang yang berpikir radikalis terhadap bangsa ini, kiranya Tuhan mengingatkan mereka untuk memahami bahwa begitu indahnya hidup bersama dalam sebuah kebinekaan. Karena negara ini adalah negara yang majemuk. Dengan itu kehidupan bersama di atas segalanya. Terima kasih untuk pengurus BPSW yang fasilitasi kegiatan sate malam. Berkati mereka semua dalam berbagai aktivitas, dalam tugas dan pelayanan di tahun ini. Juga jemaat-jemaat yang ada di wilayah Pantai Toraja, berkati semua dalam menata pelayanan, menghadirkan tanda-tanda Shalom lewat berbagai kegiatan yang sementara dikerjakan. Para hamba-Mu, majelis gereja dan pengurus OIG, berkati kami semua untuk menjadi hamba yang setia, sabar dan tulus melayani Tuhan. Mohon ampun Tuhan jika ada salah dan dosa kami. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat-sahabat Tuhan, sesaat lagi tahun 2020 akan berlalu dari tengah-tengah kita dengan sejumlah kenangannya. Dan karena itu persiapkanlah hidup kita memasuki tahun baru, tahun 2021. Serta jadilah pribadi yang terus-menerus merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Karena hanya dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Selamat mempersiapkan diri memasuki tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.